Kebanyakan orang bilang hidup itu hanya tergantung pada dua hal, yaitu dipilih dan memilih. Namun, sepertinya hal itu tidak berlaku di kehidupan gadis itu. Perkenalkan, dia Elora, gadis yang hidup di dunia yang tak pernah memiliki. Dia selalu salah di mata kedua orang tuanya. Dua orang yang seharusnya menjadi yang pertama membelanya. Tubuhnya gemetar, bersama luka dan trauma yang tak kunjung sembuh. Bahkan cinta pertamanya tak pernah menjadi... Didik anak itu dengan lebih keras. Jangan sampai dia mempermalukanku lagi. Malukan. Lalu, bagaimana dengan ibunya? Ibunya bahkan tak pernah mendengarkannya. Ibunya selalu... Apa-apaan ini, Elora? kata suaminya. Harusnya kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Seharusnya Kamu dia itu beruntung sungguh mempermalukan kami, tahu tidak? Mama malu ya punya anak kayak kamu. Bukannya bisa ngebanggain malam malu-maluin. Dia malamnya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus, jangan harap kamu bisa dapat makan. Dan Elora, Maaf ibu. tubuh kecilnya selalu hanya bisa Elora berlutut, bakal belajar lebih giat memohon lagi. ampun dan belas kasihan. Maafin Elora. Namun tak pernah ada satu orang pun yang mendengar tangisannya. Air mata perlahan membasahi wajahnya. Namun tak pernah ada kata maaf dan sayang yang ia dengar. Dan sekarang, Elora sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Parasnya rupawan, tubuhnya diinginkan oleh semua wanita. Namun sekarang keadaan berbanding terbalik. Bukan ia yang mengejar cinta, bukan ia yang mencintai, namun ia yang dicintai. Ia tak lagi percaya akan adanya cinta. Karena dahulu, ia tak pernah diajarkan untuk mencintai seseorang dengan tulus hati. Namun takdir mempertemukan cintanya dengan suatu harapan yang tak pernah didengar. Sama sepertinya, dengan satu alasan. Melengkapi dan dilengkapi. Ini adalah bagian takdir yang tertulis, karena sejak awal, cintanya adalah suatu harapan yang dipertemukan dengan harapan yang tidak pernah didengar sama sepertinya. Dan semuanya baru dimulai dari sekarang. Hari ini, waktunya Elora pindah ke sekolah baru. Namun ia tak pernah menyangka bahwa cintanya akan dipertemukan dengan seseorang di sana. Ia bukan anak yang baik. Ia juga bukan seorang anak teladan. Namun entah kenapa, takdir mempertemukan mereka berdua. Dengan alasan yang sama, harapan yang tak pernah didengar oleh yang lain. Aduh. Lo bisa jalan yang bener gak sih? Kalau jalan tuh mendingan pakai mata dong. Gak usah pakai kaki. Anjing nih orang. Lo yang nabrak gue sialan. Malah nyala-nyalain gue. Gue tadi jalan baik-baik anjing. Lo yang nabrak gue. Malah lo yang marah-marah ke gue. Minta maaf gak lo? Gue gak sudi ya. Kalau bener-bener cewek itu kena ke tubuh gue. Lo sepotong gak? Anjir. Lo yang ngalang-ngalangin jalan gue ya. Malah marah-marah ke gue. Lo tuh kayak cewek anjir. Dimana-mana tuh cowok ngalah. Lah ini. Terserah lo mau ngomong apa. Yang penting itu semua salah lo. Bukan gue. Lagi lo kenapa lari kayak gitu? Kayak dikejar setan. Sumpah ya. Lo itu bener-bener kayak cewek tau gak? Dimana-mana tuh cowok ngalah. Lah ini malah marah-marah.
Penasaran nih bocah apa kagak? Lagian juga ya, lo itu nggak akan pernah bisa nyalain cewek. Karena kami itu serba bener. Nggak kayak lo. Ah udahlah, males gue dapet sama cowok. Ntar gue malah dapet musuh lagi. Gue datang ke sini tuh buat nyari teman, bukan buat nyari musuh. Kalau bisa kayak gitu mah gue hantam aja tetangga gue sekalian. Lo tuh bener-bener ya. Hei kalian berdua, Anjir. Pokoknya ini semua salah lo. Hadapin tuh guru. Anjir nih cewek. Bukannya lo juga tadi yang marah-marah ke gue makanya kita telat. Hah, malah membalikan fakta. Kan lo juga tadi yang marah-marah ke gue kayak cewek. Sekarang apa malah jadi mau marah-marah ke gue dah? Pokoknya lo yang ngadepin tuh guru. Gue nggak mau tahu. Anjir, dia malah bener-bener ninggalin gue. Nyebelin banget sih tuh cowok. Hei cowok nyebelin, tungguin gue. hei kalian berdua, bener-bener ya kalian. Udah tahu telat malah ngobrol depan gerbang. Bener-bener ya kalian berdua. Terutama kamu, Elvano. Sudah berapa kali kamu telat, ha? Harus dihukum berapa kali lagi kamu supaya jerah, ha? Kamu itu benar-benar tidak taat aturan ya. Harus saya bawa kamu ke kepala sekolah supaya kamu insaf. Hah? Tapi kan yang telat bukan cuma saya, Bu. Cewek ini juga telat. Kenapa dia nggak ibu marahin? Atau nggak ibu hukum juga sekalian? Ih, congor lo itu ya. Gue kan murid baru. Gak mungkin gue ikutan dihukum juga. Ya beda lah ya kalau disamain sama anak berendalin kayak lo. Hah? Murid baru? Kamu murid baru itu kah? Iya bu, saya murid baru di sini. Maaf ya bu, soalnya saya belum tahu masuknya di sini jam berapa. Soalnya di sekolah lama saya belum masuk bu. Iya. Tidak apa-apa kok. Karena memang di sekolah ini jadwalnya beda dengan yang lain. Nggak apa-apa kok. Ini udah jadi peraturan di sini. Iya, terima kasih ya bu. Dan maaf karena saya telat. Lah, Bu, terus saya gimana, Bu? Kamu? Bu, nggak apa-apa kok kalau dibiarin kayak gitu. Harusnya saya juga ikut dihukum. Kan saya juga telat. Ya, tidak apa-apa dong. Lagian, dia sudah sering seperti itu. Well, he is troublemaker in the school. Dan saya sudah tidak heran lagi dengan tingkahnya. Dia bukan cuma melakukan hal-hal kecil seperti ini, namun dia sudah sering melakukan hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Jadi ya, biarin aja lah. Jadi seperti itu. Mampus loh. Siapa suruh dari tadi ngomel-ngomel kayak cewek ke depan gue? Nah, hukum kan lo? Kalau seperti itu, sebentar ya bu. Hah? Sebentar. Kamu mau kemana? Saya mau ngasih sesuatu dulu. Sebentar saja bu. Saya bentaran doang kok. Hah? Topi. Untuk siapa? Ini untuk Elvano bu. Soalnya kasihan. Cuman dia yang dihukum. Saya nggak ikutan. Mungkin dia bakal berasa kalau ini nggak adil.
Seperti itu. Kamu memang anak yang baik. Pertama kali saya melihat anak seperti kamu di sekolah ini. Ya sudah, berikan saja. Iya, Bu. Sebentar saja, Bu. Saya permisi. Aduh, panas banget anjing. Kenapa sih tuh cewek gak ikutan dihukum? Mentang-mentang dia murid baru. Helah, gak usah ngedumel di situ. Nih, Buat gua. masih nanya lagi. Ini orang bener-bener ya. Lo tuh udah ngeliat kalau gue ngasih topi ini ke lo. Masih nanya lagi. Please. Gue gak pernah minta lo nolongin gue. Mendingan lo simpan aja deh topi di gue. Cih, ya udah sih. Tahu gue juga nggak maksa. Kalau lo nggak mau ya, gue bisa bawain topi balik. אני רואה חופש עינם, אני ניתזת מתוך גלם המתנפצים למזל. Apa? Kenapa lo liatin gue kayak gitu? האביר שלי ישן עכשיו, הוא ממלמל את שמי מתוך חלומותיו. אולי חולם על מלחמה, אולי חולם Ambil balik nih topi. Gue gak pernah minta ini. של רוח Ambil balik gak? מתנפצות עכשיו. אולי חולם על נסיכות, אולי Pakai topi yang bener tuh kayak gini tahu. Nah, gini kan makin kelihatan ganteng. Iya, ngomong-ngomong muka lo kenapa? Kok merah banget? Lo sakit kah? Atau lo nggak tahan panas? Gue gak apa-apa. Dan gue mohon singkirin tangan lo itu dari wajah gue. Iya, marah-marah mulu. Nah, kalau gini kan lo nggak akan kepanasan. Ya udah, gue pergi dulu ya. לעבור לשם. האביר שלי